Oke semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Effendi, mahasiswa program studi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 NIM digit terakhir 069 dari Departemen Teknologi Industri Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, di sini pada video ke-13 saya, yaitu akan menjelaskan dan belajar tentang Create App with GMake and AI dalam praktikum algoritma pemrograman ini. Langsung saja. Yang pertama ini adalah CMake ya. Ini gambarnya seperti ini. Nah itu CMake adalah build tools yang bisa kita gunakan untuk build, testing, dan packaging yang paling banyak digunakan untuk membantu proses pengembangan aplikasi yang dibantu dengan C++. Seperti itu ya teman-teman. Dan di CMake itu ada namanya toolchains. Nah toolchains-nya adalah serangkaian alat pemrograman yang digunakan secara berurutan untuk mengubah kode sumber atau source code menjadi program yang dapat dijalankan atau executable program. Nah, sini ada contohnya, contoh toolchain pada GNU Compiler Collection atau GCC. Nah, terus make alat ini sering dijalankan untuk pertama kali. Ia mengelola proses build dan secara internal akan memanggil GCC. Nah, GCC-nya itu compiler utama secara internal. Ini GCC itu memanggil alat-alat sebagai berikut. Nah, memanggil alat-alatnya itu yang pertama ada CPP atau CPP atau chip preprocessor yang memproses kode sumber seperti mengganti makro dan menyertakan file header. Yang kedua adalah C1 atau compiler yang menerima output dari prosesor dan mengubahnya menjadi kode assembly. Lalu ada GAS atau assembler yang menerima kode assembly dan mengubahnya menjadi kode mesin. Object files titik 2 ini ya. Lalu yang terakhir ada linker yang menggabungkan semua project atau semua objek file dan library yang diperlukan menjadi satu diagram yang dapat dijalankan melalui program Excel atau sejenisnya. Itu teman-teman. Nah ini apa sih manfaat CMake teman-teman? Nah di sini manfaat CMake adalah inti dari CMake itu adalah portabilitas atau fleksibilitas yang dimana satu script untuk semua. Jadi Anda hanya perlu menulis satu set file CMake list.txt, nah terus dukungan multiplatform yaitu CMake, kemudian dapat menghasilkan build system yang benar-benar hampir untuk semua compiler dan lingkungan pengembangan utama. Contohnya seperti GCC atau Linux, bisa di Linux atau macOS, terus Visual Studio itu untuk di Windows, dan Xcode untuk di macOS. Nah, dengan kata lain, CMake ini bertindak sebagai perantara yang memungkinkan Anda untuk menggunakan satu instruksi build yang sama, namun dapat dibangun di berbagai sistem yang berbeda dengan toolchain yang berbeda pula, seperti itu. Nah, tapi kenapa sih kita harus menggunakan CMake ini? Nah, tadi yang sudah dijelaskan portabilitas itu seperti menjadi lebih mudah. Yang pertama, mungkin ditambahkan lagi yang satu, CMake list.txt ini dapat digunakan di Windows, Linux, dan macOS. Jadi lebih mudah, jadi lebih portabilitas seperti itu. Lalu ada manajemen projection modern yang dimana mengelola banyak file sumber, library eksternal, dan konfigurasi compiler. Lalu ada integrasi dengan IDE yang dimana didukung dengan Visual Studio, selain versus VS Code, Qt Creator, dan lain sebagainya. Lalu bisa menyederhanakan build dengan cara menghindari penulisan make file manual yang mudah salah dan sulit dipelihara seperti itu. Nah, ini mungkin tata cara instalasi kebutuhan CMake ya. Yang pertama kalian download CMake, itu ada linknya saya udah cantumkan di sini, ataupun kalian tulis aja CMake download di Chrome. Ada CMake, baru kalian install
compiler di MSYS2. Kalian akan mengetik Pacman, nanti saya akan mengikuti itu, mengasih tutorialnya teman-teman ya. Kalian ketik Pacman S terus need base level seperti ini, nanti kalian salin saja, terus install compilernya juga, lalu tambahkan extension di Visual Studio Code, nanti kalian juga install extension di Visual Studio Code. Nah, alur cara build CMake yang pertama, show all command, bisa ctrl cp lalu CMake akan quick start, lalu beri nama proyek, ya kalian beri nama bebas, lalu pilih C++, terus pilih executable, terus select all, add a new preset, lalu create from compiler, lalu pilih UCRT64, lalu klik play dan file berhasil dibuat seperti itu. Nah, di sini mungkin saya akan menambahkan, memperlihatkan juga untuk teman-teman, siapa tahu ingin juga, ini adalah prompt untuk aplikasi kalkulator dengan CMake dan AI. Ini saya bikin promptnya. Di sini saya ingin membuat sebuah aplikasi kalkulator desktop menggunakan C++ dengan antarmuka GUI. Nah, aplikasi ini harus ringan, mudah dibuat, mudah dijalankan, dan cepat untuk saya debug sama proses development. Nah, gunakan CMake sebagai sistem build dan pilih PXVJ sebagai library GUI karena ringan. Terus cross platform dan tidak rumit untuk digunakan. Aplikasi kalkulator yang saya gunakan harus memiliki operasi dasar seperti tambah, kurang, kali, bagi, dan juga operasi lanjutan seperti pangkat, akar, persen, tanda plus, minus, serta dukungan kurung dan sebagainya. Perhitungan harus mengikuti prioritas operasi seperti kalkulator ilmiah. Contohnya seperti ya. Nah, dari sisi tampilan, biasanya harus langsung membuka jendela GUI tanpa konsol. Nanti akan ada contohnya teman-teman ya. Nah, seperti aplikasi Windows biasa. Lalu ada tombol, boleh seperti kalkulator standar ataupun yang lainnya. Dan dari sisi struktur, ini semua gitu. Pokoknya nanti kalian mengikuti aja prompt dari sini. Kita akan disuruh enter selection all default, kita enter aja. Sini akan package-nya adalah ini, terus total download, proses installation Y, jawab Y, Y ini untuk yes dan ini untuk no ya teman-teman. Terus Y, dan proses sedang berjalan teman-teman ya, installernya sedang berjalan. Oke, cukup waktu yang lama. Hmm. Oke, menjadi proses package change. Proses installing teman-teman ya, tunggu saja. Oke,
Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menginstal si Mac ini di sini. Kita tulis Pacman. Oke, kita enter. Nah, sini akan download. Kita di sini proses instalasi, kita klik yes. Nah, proses instalasi sedang berjalan kembali teman-teman. Ini menginstal si Mac yang tadi kita sudah menginstal compilernya. Sekarang kita menginstal si Mac. Jadi sekarang kita langsung lanjut untuk mendownload ekstensinya di Visual Studio Code ya teman-teman. Dan di sini kalian sudah sini, lalu kalian ke ekstensi tulis CMake. Nah, di sini karena sudah menginstalnya, langsung kalian selanjutnya menulis di sini P. Nah, setelah ini kita mencari CMake ya. CMake. CMake Open Quick Start, kita klik situ. Lalu kita enter your name, kita disuruh enter di sini misalkan kita masukkan nama kalkulator karena kita akan membuat kalkulator. Kita akan klik lagi. Nah, di sini kita klik yang C++ ya, karena kita akan membuat melalui program C++. Terus kita klik lagi executable. Sini kalian centang dua-duanya. Cara menggunakan dua-duanya, centang dua-duanya, klik OK. Akan muncul program CMake minimum request seperti ini. Lalu kalian pencet ini aja lagi, add new preset, klik enter. Terus kita create from compiler. Ya, kalian ikuti saja yang pengen saya jalankan. Lalu di sini kalian bisa pencet yang GCC ini. Enter, terus kita enter. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Nah, di sini habis ini mungkin kita akan nge-prompt untuk membuat si kalkulator. Nah, tapi sebelum itu kita akan mencoba menjalankan yang terlebih dahulu. Kita klik build. Nah, oke teman-teman, di sini sudah berhasil di mana muncul hello kalkulator dan dari std code ini. Selanjutnya mungkin kita akan memprompt kembali. Nah, oke teman-teman, di sini kan sudah dari ada cmake.list.txt-nya, terus ada cmake.present.json-nya dan pastinya .cpp. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat kalkulator sederhana. Ya, di sini kalian bisa menggunakan AI untuk memprompt. Sini langsung saja saya mempromptnya. Oke, sini sudah ada promptnya. Kalian bisa ikuti. Nanti saya taruh di deskripsi ya teman-teman promptnya. Jika sudah, kita klik aja enter. Ini akan berjalan. Jadi cukup lama dan kita akan menunggunya untuk kalkulator sederhana ini.
Nah, baik teman-teman, dari beberapa kali error yang ada, sekarang akhirnya sudah bisa ya teman-teman. Di sini saya mungkin langsung saja membuatnya. Contoh misalkan kita klik angka 9 lalu dikali atau misalnya ditambah 5, hasilnya akan menjadi 14 dan di sini ada historinya teman-teman ya. Bisa panjang banget. Kita mungkin misalnya kita 9, sorry kita misalnya isi dulu, kita clear dulu terus ini dikali 5, 9 kali 5 harus 45. Ya betul sekali, muncul di historinya. Jadi kalian bisa ngecek historinya jika kalau kalian lupa ya. Contoh misalnya kita hapus lagi, misalnya kita 100 eh, dibagi 5, akan hasilnya yaitu 20. Seperti itu dari pembuatan kalkulator sederhana menggunakan bahasa C++ pada Visual Studio Code ya teman-teman. Mungkin ini menjadi penutup dari video kali ini. Maaf jika penyampaiannya kurang dimengerti kalian, jadi kalian bisa tonton lagi atau mungkin bisa tonton di teman-teman yang lainnya. Dan juga terima kasih yang telah menonton sampai akhir dan jangan lupa doakan saya agar terus berkembang. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.